Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amma ba'du, Bapak-bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji ulang tentang persiapan ya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, al-isti'dad li tarhibi Ramadan. Li tarhib itu adalah ucapan selamat datang ya, dari kata-kata marhaban misalnya. Marhaban bika ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah yang terbaik. Yang lalu-lalu mungkin sudah baik, ya Ramadan yang akan datang mudah-mudahan lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai pengantar, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin khususnya, yang mana menggunakan pendekatan bisnis ya. Jadi orang yang berbisnis dengan Allah itu tahu betul bahwa bulan Ramadan bukan bulan biasa. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi ayat-ayat misalnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebuah perdagangan, sebuah bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi ada kalimat-kalimat yang mudah difahami ya. Orang yang bisnis itu adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berbisnis, berdagang dengan Allah Ta'ala, bukan keuntungan semata-mata duniawi ya, tapi adalah keuntungan akhirat. Maka ibaratnya musim panen atau musim dagangan itu adalah laris, maka Ramadan itulah seharusnya para pedagang ini memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, ya bukan untuk jualan secara fisik ya, barang-barang tertentu bukan ya. Walaupun itu juga ada ya, orang yang biasanya tidak pernah jualan ya, saat Ramadan misalnya jualan takjil ya, pada saat belum pandemi dulu ya, insya Allah ya, nanti pun mudah-mudahan Ramadan ini lebih longgar sehingga ibu-ibu bisa berkreasi membuat ya makanan dan lain-lain yang bisa dijual ataupun bisa diberikan kepada masjid ya. Nah, pada bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan, ada kesempatan yang besar dihapuskannya dosa dan kesalahan. Namun pertanyaannya yang harus kita jadikan evaluasi adalah, mengapa di bulan Ramadan ini kita merugi? Padahal kita tahu keistimewaan dan kedudukan Ramadan. Jadi ibaratnya pedagang justru rugi ya, tidak balik modal begitu ya. Nah, di antara jawabannya adalah karena kita tidak melakukan persiapan yang baik dalam menyambut Ramadan. Untuk itu kita perlu mengetahui cara-cara menyambut Ramadan. Apa saja cara-cara itu? Di antaranya ada 10 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menyambut kedatangan Ramadan. Mulai daripada berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian memuji dan bersyukur kepada Allah, merasa senang dan bergembira dengan datangnya Ramadan, memperbanyak istighfar dan memperbarui taubat,
membuat perencanaan program, mempunyai tekad yang kuat, mempelajari ilmu tentang fikih puasa, juga perlu persiapan mental spiritual. Kita isi Ramadan dengan memaksimalkan berdakwah serta membuka lembaran hidup baru. Nah, yang pertama tentang cara untuk menyambut Ramadan adalah dengan berdoa sebanyak-banyaknya, ya. Berdoa agar Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan fisik kita yang sehat itu untuk berpuasa pada siang harinya, qiyamul lail atau yang biasa kita sebut tarawih pada malam harinya, kita gunakan untuk berzikir dan lain-lainnya. Nabi Muhammad SAW apabila masuk ke bulan Rajab, banyak-banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah barokah untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini hadis yang ada catatannya, ada yang mengatakan dhaif, ya. Tetapi pengamalannya silahkan, asalkan tidak memiliki keyakinan. Nabi melaksanakan doa ini, ya. Yang penting doanya isinya baik. Kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, maka kita perbanyak. Kalau kita potong Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan juga boleh, ya, nggak ada masalah, ya. Nah, ada lagi doa yang bisa kita amalkan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada suatu doa yang biasa dilantunkan oleh salafus saleh. Diriwayatkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir, beliau adalah seorang ulama dari tabi'in. Doa yang disampaikan oleh sebagian sahabat ketika menyambut datangnya Ramadan, yang saya baca di depan tadi, ya. Kalau ini adalah untuk diri kita sendiri. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kalau kita baca secara jamak juga boleh, ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalah. Nah, ini doa yang bisa kita baca setiap waktu, setiap saat, baik pada saat waktu-waktu mustajab atau sepanjang waktu, terserah, ya. Silahkan kita baca doa ini sebanyak-banyaknya, baik untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, ya, pada umumnya. Ini adalah doa yang baik, karena tidak ada jaminan, walaupun hanya beberapa hari lagi, ya, kita bisa dipertemukan Ramadan, ya. Belum tahu, ya, umur kita sampai atau tidak, itu tidak ada jaminan. Maka dengan doa inilah insya Allah akan dikabulkan, ya. La yarudul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa kita. Doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata orang mukmin. Doa mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsana'u wa syukru lillah. Jadi memberikan pujian dan bersyukur kepada Allah taala. Memuji dan bersyukur kepada Allah atas datangnya bulan Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa disunnahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat baru atau dihindarkan dari bencana yang nampak untuk melakukan sujud syukur kepada Allah atau memuji dengan yang pantas baginya. Nikmat apapun, ya, apakah nikmat secara zahir atau batin, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Sujud syukur ini lebih longgar pelaksanaannya, bisa kita lakukan dengan takbir atau tidak, bisa kita menghadap kiblat atau tidak, bacaannya bisa juga dengan bacaan sujud pada saat sholat atau bacaan yang lainnya, ya, ini lebih fleksibel, ya. Jadi karena memang bukan sholat murni,
tetapi ini adalah semacam ekspresi ungkapan rasa syukur dalam bentuk sujud, maka lebih fleksibel pelaksanaannya. Di antara nikmat Allah yang paling besar atas seorang hamba adalah dibimbing untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Ya. Ini adalah nikmat yang besar ya. Kita dimudahkan berangkat berjamaah ya, sholat di masjid. Kita dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal yang wajib dan yang sunnah. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nah, sekedar datangnya bulan Ramadan bagi seorang muslim dalam keadaan sehat adalah merupakan nikmat yang besar yang patut baginya untuk bersyukur dan memuji Allah yang telah memberikan nikmat itu. Maka segala puji bagi Allah, pujian yang banyak yang pantas dengan keagungannya dan kebesaran kekuasaannya. Baik itu syukur ya dengan hati kita yakini bahwasanya Allah lah yang memberikan nikmat kita dipertemukan dengan Ramadan yang telah memberikan kesehatan dan lain-lain, ataupun syukur dengan ucapan, dengan lisan, dengan banyak-banyak mengatakan alhamdulillah, asyukurillah dan sebagainya, maupun yang lebih utama adalah syukur dengan fisik kita ya, dengan memperbanyak takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan adalah merasa senang dan gembira. Asy'uru bil farahi was surur. Jadi kita merasakan kegembiraan, kesenangan. Ibaratnya kita kedatangan tamu ya, tamu agung yang akan datang ke rumah kita misalnya, orang yang kita hormati, yang kita rindukan, yang kita ya lama tidak bertemu. Kita sudah hampir 1 tahun ini ya, dan Ramadan inilah 1 tahun berikutnya baru kita ketemu, maka kita akan sambut dengan sambutan yang senang dan gembira. Rasulullah SAW bersabda untuk memberikan berita gembira kepada para sahabat, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Allah telah mewajibkan saum Ramadan kepadamu pada bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, padanya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kebaikannya, berarti ia betul-betul ia tidak diberikan. Kalau Ramadan dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka di luar Ramadan dia tidak akan bisa maksimal ya. Jadi inilah diantara keberkahan Ramadan yang nanti insya Allah sering sekali dikupas oleh para mubalik, para penceramah ya. Pintu surga dibuka ini maksudnya adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal ibadah, yang dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh itulah kita akan dimudahkan masuk ke surga. Pintu neraka ditutup ini maksudnya adalah kita dipersulit untuk melakukan amal-amal maksiat. Maka yang dengan amal maksiat itu akan menjadikan orang masuk neraka itu dipersulit ya, sehingga seolah-olah ditutup. Walaupun sebagian ulama mengartikan surga dibuka secara fisik memang real, dan neraka juga ditutup secara fisik pintunya. Sedangkan setan dibelenggu juga sama, dibelenggu secara fisik real dan dibelenggu dalam hal kekuatan bisikan-bisikannya, gangguannya kepada manusia diperlemah oleh Allah Ta'ala. Kalaupun masih ada sebagian di antara kita yang melakukan maksiat, berarti itu bukan karena bisikan setan ya, tapi karena nafsunya, karena syahwatnya sendiri. Nah, dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keagungan yang nilainya sama dengan 1000 bulan ya. Kalau kita kalkulasi mungkin sama dengan 82, sekian ya tahun yang bisa kita manfaatkan. Itu hanya 1 malam saja apabila kita hidupkan dengan ibadah-ibadah. Kemudian yang keempat adalah kita memperbanyak istighfar dan taubat, memperbarui taubat. Al-istighfar wa taubah, mohon ampun atas segala kesalahan kita. Ada salah seorang ulama, dosen ya, Jamiah Islamiyah di Madinah, Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syinkiti, itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Syekh, amal apa yang
bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi musim ketaatan. Maka beliau menyampaikan persiapan untuk menghadapi musim ketaatan itu adalah kasratul istighfar, ya, memperbanyak istighfar. Karena dengan memperbanyak istighfar Allah akan mengampuni dan Allah akan mempermudah orang ini untuk melakukan segala macam ketaatan. Jadi hendaknya kita menyambut Ramadan, yang Ramadan adalah merupakan musim ketaatan, dengan tekad yang kuat untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan, bertaubat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa, meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi, karena bulan Ramadan adalah bulan taubat atau syahrut taubat, ya. Jadi kalau dosa-dosanya kaitannya dengan hukukullah, kita mengakui dosa kita, kesalahan kita, kita memiliki penyesalan dan kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau di bulan Ramadan ini tidak bertaubat, kapan lagi? Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertaubatlah semua kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keuntungan, ya, la'allakum tuflihun. Di antara cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dunia akhirat adalah dengan memperbanyak taubat. Ada seorang laki-laki yang minta nasihat datang kepada Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, ya, yang mana laki-laki ini bertanya, wahai Abu Sa'id, ini panggilannya, kunyah untuk Hasan Al-Basri, saya telah menyiapkan air untuk bersuci, untuk berwudu, dan saya siap melakukan qiyamul lail. Jadi dia sudah siapkan sebelum tidur, ada air bejana yang berisi air untuk berwudu, tapi saya tidak bisa bangun, bablas, ya, sampai subuh, ya. Apa sebabnya? Maka Hasan Al-Basri memberikan jawaban, kamu terbelenggu oleh dosa-dosamu. Dosa-dosamu lah yang telah menghalangimu sehingga tidak bisa bangun malam. Walaupun mungkin kalau saat ini disetel alarm, ya, mungkin kalau dulu jam beker itu, nah kalau sekarang sudah ada HP, ya, itu sudah disetel alarm. Kalau memang Allah tidak membangunkannya, tidak meringankan pada saat sepertiga malam itu, ya susah untuk bangun, ya. Nah, yang membuat Allah meringankan kita bisa bangun pada saat malam hari sholat tahajud itu adalah karena kita bertaubat dari dosa-dosa kita, ya. Kita terbebas dari segala macam dosa-dosa kita itu. Inilah yang penting, ya, istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kelima adalah, ini juga tidak kalah pentingnya, kita membuat perencanaan program. Nah, jadi pada saat kita masuk atau sebelum masuk Ramadan ini ada takhtitul baramij. Kita membuat perencanaan program, ya, dengan keluarga kita, ya, duduk bersama istri kita dengan anak-anak, apa yang harus kita lakukan Ramadan ini, target-targetnya apa, ya. Kalau misalnya kita tilawah, kita targetkan khatam berapa kali, ya, dalam satu bulan. Ada yang mungkin hanya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sampai itu khatamnya biasa sampai 10 kali, ya. Berarti ya luar biasa, ya. Jadi 3 hari 1 kali khatam, ya, insya Allah, ya. Seorang muslim hendaknya membuat perencanaan dan program praktis untuk mengisi siang dan malam hari di bulan Ramadan dalam rangka taat kepada Allah. Sebagai contoh misalnya melakukan sholat berjamaah di masjid pada awal waktu, ya, terutama bapak-bapak komplit, ya, 5 waktu. Kalau yang masih kerja berarti dibagi, ya, apakah misalnya kalau maghrib, ya, isya, subuh itu di masjid perumahan, masjid kampung. Kalau zuhur sama asar mungkin di masjid kantor atau di tempat kerjanya, ya. Yang penting disempatkan untuk sholat berjamaah semampunya. Memperbanyak sholat sunnah seperti sholat rawatib, kemudian juga sholat tarawih yang penting, ya. Kemudian membaca Al-Quran dengan menghatamkan bacaan minimal 1 kali, ya, bukan 1 juz, 1 juz 1 hari maksudnya.
1 bulan berarti 1 kali ya, hatamnya 30 juz itu kalau satu juz 1 hari. Kalau kita ingin khatam lebih dari 1 kali, misalnya 2 kali, berarti 2 juz 1 harinya ya. Apalagi ibu-ibu yang ada liburnya, nah ada libur menstruasi, ya berarti harus lebih maksimal lagi untuk bacaan Qur'annya. Melakukan aktivitas sosial, ya misalnya seperti membantu kaum du'afa, ya ada budaya sebelum Ramadan ya, apa Pak? Megengan ya, atau apa itu ya? Yaitu misalnya setelah maghrib, nah, besok Ramadan ini memberikan sodakoh atau nasi kotak kepada tetangga kanan kiri, nah, bagus ya. Kemudian membagi-bagikan takjil. Nah, takjil itu adalah biasanya konotasinya makanan kecil, makanan ringan. Kalau iftar itu makanan berat, tapi sebenarnya nggak ada bedanya ya. Takjil itu adalah mensegerakan. Kita disunahkan untuk mensegerakan buka puasa, nah, dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di jalan-jalan misalnya. Itu fadilahnya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi double-double pahalanya. Jadi membantu para du'afa, para fakir miskin, kemudian juga silaturahim, dan lain-lain ya. Nah misalnya ini contoh program pribadi di bulan Ramadan, misalnya puasa ya, ini saya kira bapak-bapak ya, tidak ada udzur kecuali bagi orang-orang tertentu ya, bekerja keras misalnya, atau mungkin saat safar yang melelahkan, ya maka di sini diupayakan ya, kalau tidak ada udzur kita puasa penuh. Kemudian sholat, barangkali kita tambahkan di sini sholat tepat waktu atau di awal waktu, atau mungkin sholat berjamaah tadi ya, di checklist ya, selama 1 hari itu full 5 kali berjamaah di masjid misalnya, sehingga 1 pekan ada 35 kali full. 1 bulan tinggal dikalikan ya, 35 kali 30. Kemudian tilawah Quran tadi, berapa juz dalam 1 harinya. Sodakoh ini diupayakan ya tiap hari. Ini secara fisik ya. Kalau senyuman-senyuman nggak usah dihitung ya. Walaupun kan kalau nggak punya uang, senyuman kepada saudara kan sodakoh ya. Ya nggak usah dihitung lah itu ya. Ngasih senyuman pada saudara kita, tabasumuka fi wajhi akhir sodakoh ya. Walaupun itu nilainya sodakoh, pahalanya, tapi nggak usah di checklist ya. Senyum pada tetangganya dianggap sodakoh lah. Tapi itu nggak usah dicatat ya. Yang sodakoh ini fisik. Nilainya berapapun sesuai kemampuan, diusahakan pada saat jamaah subuh ya, itu ada kotak infak di masjid, kita masukkan ya, karena sodakoh waktu subuh ini fadilahnya luar biasa ya. Kemudian tarawih ini diupayakan lebih afdal adalah berjamaah bersama-sama, kalau ada di rumah, kalau tidak ada di masjid ya. Karena sebenarnya sholat yang utama itu di rumah untuk yang sunnah ya. Kalau tidak ada jamaah di rumah berarti ya di masjid. Nah, jadi ini program pribadi yang fleksibel ya, dimusyawarahkan dengan keluarga tadi. Berikutnya, program yang bisa kita rencanakan adalah memiliki tekad ya, mempunyai tekad yang kuat, azam ya, al-azmul qawi wal mujahadah. Mempunyai tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh. Maksudnya memaksimalkan potensi ya, mempunyai tekad yang kuat untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh. Jadi tidak memperbanyak tidur saja ya, walaupun ada hadis yang dhaif ya, atau bahkan ya dhaif lah hadisnya itu, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah, itu hadis yang dhaif, nggak boleh kita jadikan sebagai pegangan ya. Kalau dipikir misalnya daripada ngerumpi, nah ya jangan begitu ya. Perbandingannya bukan tidur dengan ngerumpi, tapi tidur dengan baca Quran ya, dengan berzikir ya, itu jauh lebih baik kita berzikir dan bertilawah ya, baca Al-Quran. Orang yang mempunyai tekad yang kuat akan dibantu dan dimudahkan Allah untuk melakukan ketaatan dan segala bentuk kebaikan ya. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggabungkan antara takdir Rabbani
dan ikhtiar insani. Harus seimbang ya. Tadi kan sudah kita sampaikan caranya dengan istighfar supaya Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Tapi juga harus ada upaya dari kita. Ikhtiar insaninya adalah dengan mujahadah, takdir robbaninya adalah dalam bentuk hidayah itu. Ini di akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami beri hidayah menuju jalan-jalan kami. Jadi kita sampai kepada hidayah itu adalah takdir dari Allah, sedangkan kita bermujahadah, bersungguh-sungguh itu adalah upaya insani kita, ikhtiar insani kita. Insya Allah akan mendapatkan takdir dari Rabbani, dari Allah SWT. Jadi harus seimbang. Inilah madhab yang sering kita ingatkan ya, madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang seimbang antara takdir dari Allah Ta'ala dan usaha kita. Karena untuk berubah kita harus ada upaya ya. Harus ada upaya dari kita. Baik, berikutnya adalah dengan mempelajari fikih puasa. Ta'allum fikih siyam, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan shaum Ramadan, bagaimana syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, tata caranya bagaimana ya. Seorang muslim wajib beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu pengetahuan ya. Karena syarat diterimanya ibadah yang mahdhu adalah dua ini, ikhlasun niyah dan muwafaqatu asy-syar'i. Ikhlas dalam hal niat, tidak ada tujuan-tujuan selain Allah Ta'ala, dan mengikuti sunnah, petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin bisa mengikuti sunnah tanpa ada ilmu. Nah, disinilah pentingnya ya. Kita memiliki ilmu tentang fikih siyam supaya kita bisa mengikuti sunnah. Jadi seorang muslim wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan saum sebelum datang waktunya, agar saumnya sesuai dengan hukumnya dan diterima Allah Ta'ala. Insya Allah setiap tahun ya, setiap waktu kita melaksanakan puasa Ramadan ini, maka otomatis kita harus ya selalu memperbarui ya ilmu tentang fikih siyam ini. Allah mengingatkan supaya kita rajin ya, mathalabul ilmi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada ulama tentang masalah-masalah keagamaan, kepada yang paham kalau kita tidak tahu. Nah, disinilah pentingnya kita untuk ittiba ya. Kalau kita tidak tahu dasarnya, tidak tahu hukumnya, maka kita tanya, apakah boleh atau tidak. Misalnya, kapan orang yang musafir itu boleh bisa membatalkan puasanya? Apakah kalau seseorang pergi dari Malang ke Jakarta sudah boleh, dari Malang ke Surabaya boleh membatalkan puasanya? Kalau misalnya ada seorang suami istri misalnya yang dua-duanya itu puasa Ramadan ya siang hari, tapi nggak tahu kena mimpi apa yang laki-laki ini ngajak istrinya untuk bergaul, berjima. Nah karena kalau mukim nggak boleh, maka ngajak ke Surabaya, ayo ke Surabaya ya misalnya, menjadi musafir. Apakah boleh safar dengan tujuan itu kemudian membatalkan puasa dan berjima di sana misalnya ya? Itu kan kasuistik. Nah itu kan dalam hal ini perlu kita memiliki ilmunya ya, memiliki dasar-dasarnya supaya tidak salah ya. Apalagi pengantin baru lah ya, mungkin bagi anak-anak kita yang nikahnya sebelum Ramadan, hati-hati ya. Maka harus dibekali dengan fikih siyam ya, supaya tidak batal ya, batal tapi tanpa tahu ya, kafaratnya ini bahaya. Baik, berikutnya adalah tentang persiapan mental spiritual. Ini juga sangat penting ya, yaitu i'dad ar-ruh ya wal ma'nawiyah, ar-ruhiyah wal ma'nawiyah. Jadi memiliki kesiapan mental spiritual. Memiliki kesiapan mental spiritual dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel Islam, mendengarkan kaset-kaset Islam yang berisi tentang ceramah dan pelajaran tentang hukum dan keutamaan shaum di bulan Ramadan, sehingga jiwa kita mempunyai kesiapan untuk melakukan ketaatan. Jadi ini kaitannya dengan fikriyah lah, akliyah ya, sangat terkait antara kejiwaan kita dengan pemikiran kita.
Rasulullah SAW selalu menyiapkan jiwa para sahabat untuk memanfaatkan bulan Ramadan, berlapang dada dan saling memaafkan sesama kaum muslimin ya. Jadi ini tradisi yang kadang-kadang dilupakan ya. Minta maafnya nanti setelah Ramadan ya, pada saat Idul Fitri. Nah, itu tradisi di kita ya. Nah, kalau kaum muslimin pada zaman dahulu itu minta maafnya adalah pada saat menjelang Ramadan, supaya berlapang dada, tidak ada penyakit-penyakit hati sesama kaum muslimin ya, tidak ada ganjalan-ganjalan sesama tetangga kita. Nah, ini adalah dalam rangka untuk menjadikan hati kita lapang. Kalau hati kita ini lapang, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keberkahan ya. Ada sebuah hadis ya, walaupun hadis ini dhaif, tetapi bisa kita ambil hikmah ya. Bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala la yattali'u, Allah itu turun ya ke langit dunia dan memberikan maaf kepada semua orang pada satu malam ya, di pertengahan bulan Sya'ban, kecuali dua yang tidak dimaafkan Allah Ta'ala, yaitu orang musyrik dan musyahin. Orang musyrik artinya yang menyekutukan Allah, dan musyahin itu adalah orang yang bermusuhan satu dengan yang lain. Hadits ini dhaif ya menurut beberapa ulama, tapi jalurnya banyak. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya ini menjadi hasan di ghairihi. Jadi kalau dhaif tapi dari banyak jalur, maka derajatnya bisa hasan di ghairihi ya. Nah, oleh karena itulah barangkali dari hadits ini sebagian masyarakat kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya, malam pertengahan di bulan Sya'ban ya. Ya, kalau berdasarkan hadis yang justru lebih sahih ya, bukan hanya pertengahan Sya'ban ya, setiap malam yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah itu setiap malam turun ke langit dunia sampai atau pada saat sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun dan memberikan tawaran ya, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan respon ya, aku akan kabulkan. Wa man istaghfarani aghfiru lahu, siapa yang mohon ampun akan aku ampuni. Wa man yas'aluni la'utiyannahu, siapa yang memohon minta kepadaku aku akan berikan ya. Itu bukan hanya pada saat setahun sekali atau malam nisfu Sya'ban, tapi setiap malam kesempatan itu terbuka. Dan ini hadisnya Bukhari Muslim, hadis yang lebih sahih ya, yang bisa kita hidupkan pada malam-malam terutama sepertiga yang terakhir itu. Jadi kita untuk meningkatkan ruhiyah dengan meningkatkan, menyiapkan jiwa kita dan memaafkan sesama kaum muslimin. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita berdakwah ya. Menghidupkan tradisi untuk ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah Ta'ala, menyiapkan diri dengan baik untuk berdakwah bagi yang memiliki potensi untuk berdakwah melalui ceramah, pidato, kultum, dan lain-lain ya. Saya lihat di masjid ini Ramadan yang lalu Pak ya, itu diisi oleh sesama kita ya, itu bagus sekali ya. Walaupun mungkin tidak harus panjang, tapi mungkin 5 menit atau 7 menit itu bagus ya. Kita jadwal ya, kita gilir, Masya Allah itu adalah hal yang bagus sekali ya. Saling memberi dan menerima itu adalah sangat bagus sekali tradisinya dengan ceramah, pidato, kultum, dan lain-lain. Kemudian dengan memberikan nasihat dan pelajaran, baik itu nasihat secara langsung dalam bentuk kalimat-kalimat secara langsung, secara verbal, atau mungkin nasihat secara tertulis ya. Kalau kita tidak bisa menulis sendiri, mungkin bisa copy paste dari nasihat-nasihat yang bagus ya. Tapi diseleksi dulu, biasanya kita suka ngeser-ngeser segala sesuatu, belum kita lihat, belum kita baca, nah, ternyata isinya tidak tepat misalnya ya. Jadi kalau kita mau berbagi informasi lewat media sarana komunikasi, media sosial, kita cek dulu ya nasihatnya yang baik, nah sebagainya ya. Nah jadi inilah pelajaran yang bagus yang bisa kita budayakan ya. Kemudian juga pembagian buku-buku kecil tentang Islam khususnya yang berkaitan dengan Ramadan ya. Misalnya itu tadi, kita kalau ada kecukupan rezeki ya,
kita bagi nasi kotak, kemudian kita print out, nah, misalnya tentang fiqhus siam, ya, mungkin 1-2 halaman ringkasannya, kita bagi pada saat awal Ramadan atau mungkin pertengahan Ramadan, ya, kita bagi kepada tetangga, itu adalah tradisi yang bagus. Menyiapkan hadiah Ramadan, misalnya berisi VCD dan buku-buku kecil misalnya, kemudian mengingatkan kaum muslimin untuk memperhatikan orang fakir miskin dengan memberikan zakat dan sedekah dan lain-lain. Intinya adalah berdakwah dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena apabila ada orang lain yang sadar dengan dakwah yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan limpahan pahala yang tidak terputus. Man da'a ilal khairi falahu ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang berdakwah kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Nah, jadi tidak terputus pahalanya dengan hidayah yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang itu lewat sarana dakwah yang kita sampaikan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita membuka lembaran hidup baru. Ya. Maksudnya adalah kita memiliki semangat, ya, tajdid safhatil hayah. Jadi membuka lembaran hidup baru. Yaitu apa? Kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat dan bertakwa. Ya. Jadi di antara sarananya adalah kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Ya. Maka at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Sebagaimana kata para ulama seperti itu, orang yang bertaubat dari segala macam dosa adalah seperti orang yang tidak ada dosa. Walaupun dosa itu berat, dosa itu besar, tapi kalau kita dengan bertaubat, maka akan diampuni. Kalau dosa-dosa kecil otomatis diampuni oleh amal-amal soleh, ya. Apalagi Ramadan ini, di antara hadits yang sering kita dengarkan nantinya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman serta untuk mencari pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini dosa-dosa kecil, ya, yang tidak bertaubat sudah otomatis diampuni. Kalau dengan dosa berat harus dengan bertaubat. Kemudian kita buka lembaran baru kepada Rasul dengan meneladaninya, menjadikan sebagai qudwah hasanah, terutama ibadah-ibadahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, muamalahnya, kita terus, ya, meneladani beliau. Kemudian kita buka lembaran baru kepada kedua orang tua, kerabat kita, terutama istri dan anak-anak kita, kemudian berbuat kebaikan dan menyambung tali kekeluargaan atau silaturahim, dan juga kepada masyarakat agar menjadi hamba yang soleh dan bermanfaat. Ya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan, ya, tidak membawa dosa, karena dengan puasa Ramadan yang sekian banyak amal ataupun pahalanya yang kita dapatkan tadi, menjadi kafarat atas dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan. Kemudian dosa-dosa besar adalah dengan bertaubat sebanyak-banyaknya. Maka pada saat kita menyelesaikan Ramadan, kita masuk pada Idul Fitri, ya, kembali kepada fitrah. Nah, fitrah ini bisa bermakna fitrah kesucian, dan juga bisa bermakna al-fitr, yaitu kembali iftar, ya, kembali makan lagi, ya. Jadi inilah 10 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mempersiapkan pada saat kita menjelang Ramadan ini. Dan juga di antara hal, ya, penutup yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kalau diibaratkan bumi yang kering itu akan menyambut turunnya hujan, orang yang sakit akan menyambut dokter yang akan mengobati, bagaikan seseorang yang menyambut datangnya sang kekasih yang dinanti-nantikan, maka kita juga bergembira dengan hadirnya Ramadan yang akan datang. Kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, dan terimalah doa-doa kita, karena Engkau adalah innaka sami'un alim, Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Inilah nasihat singkat untuk kita semuanya.
khususnya saya pribadi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Ta'ala, umur yang panjang, sehingga kita bisa masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat secara fisik ataupun secara rohani. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.